Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang hadir di rumah Allah yang berbahagia ini. Sebelum kita menyampaikan tausiah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama memperbanyak puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya kita dapat melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah, yaitu dalam rangka fardu subuh, dan sekaligus kita melaksanakan tausiah yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Selawat serta salam mari sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat melaksanakan sunnah dan ajarannya, dan insya Allah dengan melaksanakan sunnahnya kita nanti di akhirat kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kita yang hadir ini insya Allah salah satu yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Kata Allah, fahuwa zimmatillah. Orang yang sholat subuh itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi langsung mendengarkan tausiah. Hari ini para malaikat, makhluk Allah yang di langit dan makhluk Allah yang di bumi, serta makhluk Allah yang ada di lautan, semuanya beristighfar kepada orang yang menuntut ilmu pengetahuan, apalagi pada pagi hari subuh ini. Kata para ulama, orang-orang Islam itu, kalau kamu mau lihat orang Islam itu, lihatlah ketika sholat hari raya, hari raya Aidil Adha dan Aidil Fitri. Itu Islam banyak, banyak berbondong-bondong, hanya 2 kali dalam setahun. Nanti pilihnya sab yang paling depan, pakai topi baru, pakai baju baru, pakai sajadah baru, safnya paling depan. Pulang sholat Aidil Adha selesai, jumpa sholat Aidil Fitri, baru lagi Islam balik. Nah, habis itu sudah Islam meneng, 2 kali aja setahun. Tapi kalau mau lihat orang-orang yang beriman, lihatlah pada sholat subuh. Inilah ini. Dia kadang-kadang hitungan jari,
Bahkan ada yang imam, muazzin, satu orang makmum, itu pun yang wis tuir-tuir ya kan. Udah tua ya. Nah, jadi inilah orang yang beriman tuh. Jadi insya Allah Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita ini bahagian daripada orang yang beriman. Amin. Ya, hari ini makhluk Allah termasuk malaikat beristighfar kepada orang-orang yang sedang mendengarkan tausiah. Ini luar biasa nih Bu ya, Bapak, nilai ibadahnya. Kemudian orang tua saya, Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita akan masih berada di bulan Rajab. Bulan yang mulia, bulan yang manakala kita berbuat baik dilipat gandakan nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Abu Bakar Al-Balaqi, Rajab itu menanam kebaikan, Sa'ban itu menyirami kebaikan, Ramadan itu memanen kebaikan. Kemudian Imam berkata lagi, Sahrul Rajab sahrullah, Sahrus Sa'ban wa sahri, Sahrul Ramadan sahru ummati. Bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sa'ban bulannya Nabi, bulan Ramadan bulannya umat Islam. Maka kita doa, para ulama kalau masuk bulan Rajab mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah usiaku di bulan Sa'ban, bulan Rajab dan Sa'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah usiaku ke bulan Ramadan. Nih Bapak Ibu ya. Jadi doa ini selalu kita panjatkan setelah selesai sholat fardu. Ya. Maka di bulan Rajab ini Bapak Ibu kita banyak melakukan kebaikan, amal soleh. Karena ini bulan haram. Bulan haram itu artinya bukan bulan haram, bulan yang dilarang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tak baik, bulan yang suci. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudaraku, judul kita kali ini yaitu fadilah sedekah. Ya. Kata Rasulullah, inna fis sadaqati khamsa hisalin. Ya. Sesungguhnya sedekah itu ada 5 manfaatnya. 5 manfaat. Ya. Sampai-sampai ada namanya fadilah sedekah ya. Dalam buku itu ada fadilah sedekah. Karena luar biasa ya fadilah sedekah ini. Tapi kalau cerita sedekah, banyak kadang-kadang kita ini yang nggak mau. Kenapa? Sedekah itu mengeluarkan sebahagian harta kita di jalan Allah. Apalagi datang kadang-kadang tabungan surga, tabasur, kaleng surga, enggak kita ngisinya Bapak Ibu. Ya. Datang nanti panitia masjid ke rumah minta sumbangan, segan Allah memberikannya. Ini tidak mendapat fadilah sedekah. Ya, sedekah ini luar biasa Bapak Ibu. Ada yang kita terima di dunia, ada yang kita terima nanti di akhirat kelak. Jadi ini yang hari ini yang mau kita bahas. Ya.
Kita nggak boleh hari ini menjadi orang-orang yang manipul. Manipul itu artinya mandiling polit, pelit, bakhil, medit, manipul, badan kiat, apalagi yang bersinonim dengan itu, ya. Tapi biasanya orang Jawa kayaknya saya pelit ya kan. Ya, yang pelit itu mendiling kayak aku ini Siregar, Kasubuan, Nasution. Enak lagi Nasution, kayaknya ya. Itu Jawa KB api-api. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya, apa fadilah sedekah itu? Kata Rasulullah, inna fis shadaqati khamsa khisalin. Ya, sesungguhnya sedekah itu ada 5 hal manfaatnya. Ya. Ini kita kaji biar kita jangan menjadi orang yang pelit. Yang pertama al-awwal. Yang pertama kata Rasulullah, al-awwal taziduhum bi amwalihim. Ini perlu dicatat ya. Taziduhum bi amwalihim. Yang pertama akan melipat gandakan hartamu. Ini kata Rasulullah. Maka Bapak Ibu, tak pernah ada sejarahnya orang yang dermawan itu jatuh miskin. Tak ada itu. Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai hari ini, orang yang ringan tangannya membantu saudaranya, dia tidak akan pernah jatuh miskin. Itu sejarah. Yang bakhil, yang pelit, yang sombong, itu yang hartanya akan hilang, ditelan bumi. Contoh, zaman Nabi Musa ada namanya Qarun. Ini Bapak Ibu, ada namanya Qarun. Ini zaman Nabi Musa. Ketika dia miskin, datang kepada Nabi Musa supaya dia didoakan menjadi orang kaya. Setelah kaya, hartanya berlimpah-limpah, diminta zakat hartanya, diminta sumbangannya. Luar biasa pelitnya Bapak Ibu. Diutus sahabat untuk meminta zakat hartanya, dia tolak, dia katakan ini hasil usaha saya sendiri, tak ada campur tangan orang lain di sini. Mulai sombong. Ini Bapak Ibu ya, sombong, timbul keangkuhannya, timbul kehebatan dirinya karena dia sudah kaya, yang lain dianggap kecil. Marah Allah, datang murka Allah, Allah benam Qarun dan hartanya ditelan bumi Bapak Ibu. Maka nanti kalau ibu macun-macun ngoma itu emas batangan, kita sebut dengan harta karun. Qarun asal katanya Bapak Ibu. Maka kita nggak boleh pelit. Pak Ustadz, saya memang ingin ya pahala sedekah nih Pak Ustadz. Tapi piye lah Pak Ustadz, kadang-kadang orang suami saya, orang rumah wis gak kerja Pak Ustadz, kena corona, dirumahkan, apalagi istilahnya ya, penciutan pegawai Pak Ustadz. Ya, kalau pemecatan mungkin kejam, biasa dirumahkan dan penciutan pegawai. Wes nggak iso Pak Ustadz sedekah, tapi aku bikin pahala sedekah Pak Ustadz. Bapak Ibu don't worry, jangan khawatir. Apa itu? Senyumlah kepada tetangga, senyumlah kepada jiran tetangga, senyumlah kepada sahabat. Kalau lewat sapa dengan senyum.
Arabna piyu. Nah, itu pahala sedekah. Kalau bahasa mendiling ya, itu dia doho. Kemana yang tahu? Pahala sedekah. Tegur sapa. Gampang Bapak Ibu. Ya. Ini enggak asal lewat muka rumah orang cemberut. Ya, monyongnya ke depan. Kadang-kadang saking bencinya, kalau aku mati gak usah kau tengok. Kalau aku mati pun tak ku tengok kau. Ini udah terlaluan, ya, nggak boleh. Nah, kemudian apa lagi? Zikir. Setiap zikir potongan, zikir kita ini Bapak Ibu dalam tubuh kita ini mengandung pahala sedekah. Ya, itu dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita yang mengeluarkan sebahagian harta kita ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ini bulan yang berdekatan. Ya. Pagi-pagi kita keluarkan harta kita, sebahagian didoakan oleh malaikat. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi taziduhum bi amwalihim, menambah harta kamu, bukan mengurangi, menambah. Tak ada sejarahnya orang yang dermawan itu jatuh miskin, tapi orang yang pelit, bakhil, medit, sejarah membuktikan mereka jatuh miskin dan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka Allah akan tambahi. Tapi barang siapa yang kufur kepada nikmatku, kata Allah, maka rasakanlah azab yang sangat pedih. Jelas Bapak Ibu, ya. Orang yang dermawan itu akan Allah tambahi hartanya sesuai dengan hadis Rasulullah. Taziduhum bi amwalihim. Allah akan tambahi hartanya. Allah akan lipat gandakan hartanya. Ini Bapak Ibu, ya. Maka kadang-kadang kita nggak usah pelit. Jangan pelit. Ada orang yang pelit Bapak Ibu, datang panitia masjid ke rumahnya. Ya, rumahnya besar, kaya. Ya, pagar rumahnya aja seharga rumah, saking luxnya itu. Begitu sampai rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, dari panitia masjid memang nyumbang. Ya. Diambillah uang yang 1000 perak, pinggirnya koyak-koyak, udah lesu kali, dikasih lagi Bapak Ibu. Ya. Jangankan yang nerima, dia sendiri aja jijik dengan pemberiannya. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya. Marah Allah. Jadi kalau memberi, berikanlah yang terbaik yang ada pada kita. Begitu Bapak Ibu sidang jamaah rahimahumullah. Udahlah basah, lemir lagi, 1000 perak, sudah mau koyak-koyak pinggirnya. Nih katanya, yang nerimanya pun gerem nengoknya. Bapak Ibu sidang jamaah rahimahumullah. Ada itu, ada. Ya. Ada itu di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau di sini nggak ini, ya kan? Nanti ini dermawan kami. Amin. Nah, ya, taziduhum bi amwali, menambah harta kita. Ya. Ini kata Rasulullah. Kata Allah, lihat surah ya Al-Baqarah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini kata Allah. Ya. Orang yang bersedekah, orang yang berinfak,
menanam sebiji zarah. Setelah dia tanam, tumbuh 7 tangkai. Setiap satu tangkai tumbuh 1000 biji. Kalau nanamnya 1000 kali 7, 7.000 kali 100, 700.000. Itu hitungan matematikanya. Yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Ustaz. Surah Al-Baqarah, kalau tidak salah 261 ayatnya. Ya. Bukan Ustaz, tapi Allah yang sebut. Nah, kemudian ibu sidang jamaah rahimakumullah, ya, itulah salah satu fadilah sedekah, menambah harta kita, ya. Kemudian kata Allah lagi, ya, dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 39. Ya. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahu faulaika humul mud'ifun. Ini kata Allah ini, ya. Dan apa-apa yang kamu berikan berupa zakat atau sedekah dengan mengharap ridho Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Ya, kita memberi ini baik sama fakir miskin, anak yatim, sama masjid, jalan, madrasah, membantu orang miskin dan lain sebagainya. Itu semua adalah mengeluarkan sebahagian harta kita di jalan Allah karena mencari ridho Allah, maka Allah lipat gandakan kembali kepada kita Bapak Ibu dengan syarat mengharap ridho Allah, bukan karena sombong atau ria. Ini Bapak Ibu, ya, Allah yang lipat gandakan. Udah 2 ayat, ya. Kalau Allah yang berkata atau berfirman, itu Bapak Ibu nggak usah diragukan, nggak usah diragukan. Apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab kata Allah, inilah Quran, inilah perkataan Allah, inilah kalamullah. La raiba fihi, jangan ragu. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Allah yang berbicara, itu ibu-ibu jangan takut, bapak-bapak. Kata Allah, la raiba fihi, jangan ragu padanya. Yaitu Quran. Quran itu kalamullah. Jadi kalau kata Allah, orang yang berinfak itu akan dibalas berlipat ganda, itu insya Allah akan kita terima Bapak Ibu. Baik di dunia, nanti di akhirat kelak. Allah yang berfirman, bukan Ustaz, ya. Kita lihat lagi Bapak Ibu dalam surah As-Sabah, ya. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhliquhu wa huwa khairur raziqin. Ini kata Allah lagi, ya. Apa-apa yang kamu berikan atau infakkan dari sesuatu, maka Allah akan mengganti. Jelas Bapak Ibu. Maka Allah akan mengganti karena Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa huwa khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Jelas Bapak Ibu. Diganti oleh Allah. Apalagi kok kita mesti takut-takut ya mengeluarkan harta di jalan Allah. Allah yang ganti. Kadang-kadang kita takut ya Bapak Ibu, takut miskin, ya. Itu ayat ya. Ayat surah As-Sabah ayat 19. Kemudian surah Al-Baqarah lagi ayat 274. Jadi ini semua ayat-ayat ini yang berbicara Allah. Apa katanya Bapak Ibu? Kita baca ayatnya, ya. Alladzina yunfikuna amwalahum, ya, bil laili wan nahar
sirriya wal alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini kata Allah lagi, ya. Sesungguhnya orang yang berinfak atau mengeluarkan hartanya di jalan Allah bil-laili wan nahar, baik malam maupun siang. Malam sedekah, siang sedekah boleh, ya. Malam saja boleh, siang saja boleh, ya. Kemudian kata Allah sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan lapar maupun dalam keadaan sempit, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, boleh kata Allah. Apa kata Allah? Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka itu akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Tuhan mereka. Dia mendengarkan tausiah juga cuma terlalu lengket. Awak yang bingung kan? Falahum ajruhum, Allah akan ganjar berlipat ganda. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Ditutup oleh Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Karena Allah yang ganti Bapak Ibu, ya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yahzanun itu jangan sedih. Allah fa huwa khairur raziqin, yang sebaik-baik memberi rezeki. Kok kita takut ya? Datangnya dari Allah, Pak. Iya kan? Coba lihat tahun berapa itu tsunami Bapak Ibu. Ludes stabil kan? Kalau Allah mau murka, harta kita yang ada tuh sejenak selesai, hitungan menit habis semua. Qarun contohnya, Fir'aun sohebat merasa Allah Rabb saya Tuhan, marah Allah, selesai hitungan menit, masuk ke Laut Merah, habis, ya. Hitungan menit Bapak Ibu. Kemarin kita lihat di YouTube, mobil-mobil diseret sama banjir bandang. Selesai harta kita itu kalau Allah sudah marah. Makanya jangan sampai Allah murka sama kita. Hitungan detik, ya, datang banjir bandang, habis rumah kita, habis mobil harta kita. Itu Bapak Ibu Aceh, itu contoh. Maksudnya kita jangan terlalu, ya, kufur nikmat lah. Sementara pasti kata Allah ganti semua harta-harta yang kita infakkan di jalannya, tapi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Satu, ya, menambahi harta kita. Atau tidak lihat Bapak Ibu ada sejarah tetangga, jiran yang dermawan, ada jatuh miskin? Enggak ada Bapak Ibu, malah bertambah-tambah hartanya. Ya, tempat tadi ada Bapak Haji Bapak Ibu, bertambah infaknya, datang bertambah. Ya, di zaman Rasulullah ada namanya Abdurrahman bin Auf. Ya, dia kata Rasulullah pernah mendengar, ya, orang-orang yang banyak hartanya itu belakangan hisabnya katanya. Karena hisabnya belakangan, takut dia Bapak Ibu, disumbangkannya hartanya semua di jalan Allah. Dibalas oleh Allah berlipat ganda. Dibelinya korma-korma yang sudah tak laku itu, yang busuk-busuk, biar habislah maksudnya hartanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ternyata korma yang tak laku tadi dibutuhkan di sebuah negeri untuk jadi obat, dijual malah berlipat ganda Bapak Ibu. Tak habis-habisnya harta Abdurrahman bin Auf. Itu Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Takut nanti banyak kali hitungan di hadapan Allah, dihabiskannya hartanya, dibelikannya semua korma-korma yang sudah tak laku. Biarlah ini milik saya, biar yang lain itu kaya.
Ternyata Bapak Ibu setelah dia beli korma ini dijadikan obat di sebuah negeri, maka korma itu dibeli mahal Bapak Ibu. Akhirnya berlipat ganda lagi hartanya Abdurrahman bin Auf yang tadinya pingin miskin Bapak Ibu. Itulah luar biasa ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang berinfak, bersedekah, berzakat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, ya, wasaniyatu lil marasi. Sedekah itu akan menyembuhkan penyakit Bapak Ibu. Maka ada terapi sehat lewat sedekah. Kalau awak sakit Bapak Ibu, kurang sehat, atau supaya tetap awak ini buger, ya, terapi sehat Bapak Ibu. Lewat apa? Sedekah. Katanya kalau di Arab sana jarang orang itu masuk rumah sakit operasi. Kenapa Pak Ustaz? Karena ada terapi sehat. Kalau dia sakit, yang pertama dia sholat sunat 2 rakaat. Tak mempan sholat sunat 2 rakaat, kemudian dia baca Quran. Baca Quran juga tetap sakit, kemudian dia berinfak sedekah. Ini Bapak Ibu. Nggak mempan lagi, baru dia minum obat herbal, madu. Tak mempan, baru pergi ke dokter. Tapi biasanya Bapak Ibu sebelum ke dokter, ya, masih di sholat sunat sudah sembuh. Kadang saat baca Quran sembuh, kadang saat sudah bersedekah sembuh. Tak jadi ke dokter. Ya. Ini Bapak Ibu. Hadisnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sini ada Bapak Ibu, disampaikan oleh Rasulullah, orang-orang yang bersedekah itu, ya, katanya as-shadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala'i ahwaluha juzamu wal baras. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu dapat menolak 70 macam bala dan 70 macam penyakit, termasuk yang paling ringan juzamu wal barasu, penyakit kusta, penyakit kulit Bapak Ibu. Ya. Kemudian di hadis lain, as-shadaqatu tamna'u sab'ina baban minas su'. Kata Rasulullah, sedekah itu dapat menolak 70 macam bala dan bencana. Jadi kalau kita ini kadang-kadang sedikit terjadi bencana di mana-mana, bencana banjir, bencana ini, boleh jadi kita tidak introspeksi diri, malas mengeluarkan zakat harta, panen berlimpah-limpah, ya kan? Tapi begitu dituntut zakat hartanya tidak dikeluarkan, datanglah hama wereng, banjir, tikus dan segala macam bentuk. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi kadang-kadang kita juga yang salah, tidak kita terapkan aturan yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi kalau kita mau sehat, ya, nah, keluarkan sebahagian zakat harta kita di jalan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisatu yarfa'ullahu anhumul bala. Yang ketiga, yarfa'ullah, Allah akan angkat, ya, anhumul bala, Allah akan angkat dari sisi kamu itu bala. Ya, makanya orang yang beriman, orang yang bertakwa, satu kampung itu, satu desa itu, satu negeri itu, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Semua bercucuran rezeki. Kalau kita semuanya ini beriman dan bertakwa. Ini enggak. Hari ini kita sedih Bapak Ibu. Gak usah jauh kita ceritakan negeri kita inilah, ya, banjir,
longsor, bener ya Bapak Ibu ya, bandang, gempa bumi. Kenapa? Karena kita tidak bertakwa dan tidak beriman kepada Allah. Beruntung masih ada orang-orang seperti kita ini. Kalau tidak, ini diturunkan oleh Allah bala yang luar biasa. Tapi masih ada yang ngaji subuh, masih ada yang azan subuh. Tapi tidak kalah juga banyaknya yang berbuat kemungkaran di luar sana. Itu loh Bapak Ibu. Mereka itu harusnya itu sama kita-kita ini yang belajar-belajar ini berutang budi itu. Kalau tak ada lagi yang belajar-belajar ini, Allah kiamatkan dunia ini, Allah turunkan bala. Contoh zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Lut. Kalau sudah engkar semua, umat itu tak ada lagi yang mau mengatakan Allah, diturunkan banjir bandang, habis negeri itu. Zaman Nabi Nuh Bapak Ibu, dia ajak 850 tahun berdakwah 950 tahun, yang masuk cuma 85 tahun, 85 orang Bapak Ibu. Berdakwahnya 900 tahun, berarti berapa tahun itu satu orang? 10 tahun cuma satu orang yang bisa mengikuti Islam, mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan Bapak Ibu bandel-bandelnya itu. Apa yang terjadi? Allah marah, turunkan bala bencana, habis semua satu kampung itu Bapak Ibu sidang jamaah rahimahumullah. Satu negeri bahkan. Kita takut Bapak Ibu Indonesia ini ya, jangan sampai seperti itu. Maka kita ayo bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan rasa iman kita itu dengan bersedekah, membantu saudara kita Bapak Ibu sidang jamaah rahimahumullah. Insya Allah yarfa'ullahu anhumul bala. Allah akan angkat bala dari sisi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sidang jamaah rahimahumullah. Ya, ini di berapa nih di dunia ya. Orang yang bersedekah ditambahi hartanya, dijauhkan penyakit, kemudian dijauhkan bala dari kita Bapak Ibu. Yang keempat, warabi'atu yamurruna 'ala siratil kaltariqut tariq. Ini di akhirat kita terima Bapak Ibu ya. Yang keempat itu nanti orang yang bersedekah, berinfak, berzakat, apalagi mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika ini Bapak Ibu ya, ada namanya sirat, titik yang sangat-sangat luar biasa mengerikan. Nanti dia akan lewat itu seperti apa? Kal tarik, seperti secepat kilat Bapak Ibu sidang jamaah rahimahumullah. Enggak payah dia melewati titian sirat itu Bapak Ibu. Gampang mudah seperti kilat menyambar. Kita cepat sampai Bapak Ibu. Tapi kalau enggak punya amal sedekah, ya Allah, sakit dalam perjalanan itu Bapak Ibu sidang jamaah rahimahumullah. Ya. Kemudian yang kelima, wal khamsatu yadkhulul jannah bi khairi hisab. Yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berinfak itu, orang yang bersedekah itu yadkhulul jannah bi khairi hisab. Mereka nanti masuk ke dalam surga Allah bi khairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ditanya-tanya. Langsung Allah undang kita. Di sana ada namanya babus shadaqah, pintu surga yang dilewati oleh orang-orang yang bersedekah Bapak Ibu. Ada namanya pintu bagus sodako. Jadi surga itu berpintu-pintu Bapak Ibu.
babus sodaqah, babur ruqyah, babus sholat, babul jihad. Ya, jadi orang-orang yang selalu bersedekah ada pintunya. Ai Allah, masuklah lewat ini karena banyak sedekahmu. Ya. Dan tidak dihisab, tidak dihitung, tidak ditanya. Kenapa Bapak Ibu tidak ditanya? Kan itu persoalannya. Kenapa nggak ditanya Pak Ustaz? Kalau kita rujuk ayat Allah 271 surah Al-Baqarah, apa kata Allah? In tubdu shadaqatin fa ni'ma hiya wa in tufuha wa tutu'al fuqara fa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Ini kata Allah rupanya Bapak Ibu. Sedekah yang kau berikan secara terang-terangan baik kata Allah. Sedekah yang kau berikan secara sembunyi-sembunyi kepada fakir miskin lebih baik kata Allah. Sesungguhnya sedekah itu menghapus dosa dan kesalahan kamu. Sudah kita hapus di dunia ini. Sedekah 1.000 perak copot sikit. Sedekah 5.000 perak copot agak banyak. Sedekah 50.000 copot. Dan itu kita lakukan terus sampai ajal, istiqomah sampai ajal menjemput, kita tetap memberi sedekah. Habislah dosa-dosa ini kita bakar dengan sedekah tadi Bapak Ibu. Pantas kata Rasulullah, yadkhulul jannah bi khairi hisab. Nanti dia masuk surganya Allah tanpa hisab. Ini ayat yang mendukung Bapak Ibu. Surah Al-Baqarah ayat 271. Nanti bisa Bapak Ibu baca. Setiap orang yang bersedekah itu akan menghapus dosa dan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, bersedekahlah kamu walau sebiji tamar, sebiji korma. Kata Rasulullah, ittaqun naro walau bisikki tamrotin. Ya, yang artinya Bapak Ibu, hendaklah dirimu jauhkan dari api neraka dengan bersedekah sebiji korma Bapak Ibu. Jelas sudah sama kita semua bagaimana kehebatan sedekah ini Bapak Ibu. Kita terima di dunia dan nanti juga kita terima di akhirat kelak Bapak Ibu. Sidang jamaah rahimakumullah. Tapi orang yang tak bersedekah luar biasa azabnya. Mendapat azab dari Allah, menyesal ketemu dengan Allah. Apa katanya? Begitu bertemu dengan Allah, dia berbicara, Rabbi laula akhartani ila azalin qarib fa asaddaqu. Ya, Al-Munafiqun ayat 10 Bapak Ibu. Orang-orang yang pelit, bakhil, kedekut, medit nanti bertemu dengan Allah, dia menyesal. Apa dia ngomongkan Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat surat Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila azalin qarib. Ya Allah ya Tuhanku, seandainya kau tunda sajalah ajalku ini ya Allah, niscaya aku akan bersedekah ya Allah. Tutup pintu taubat sudah Bapak Ibu. Ya. Jadi hari ini mumpung Allah masih memberikan umur, harta titipan Allah, ya, mari kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan Bapak Ibu sebahagian harta kita di jalan Allah, karena itu yang nolong kita baik di dunia maupun di akhirat kelak Bapak Ibu. Kita nggak usah jadi orang yang bakhil, pelit, medit. Keluarkan Bapak Ibu, semua diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa khairur raziqin. Ya, Allah itu Maha pemberi rezeki, pemberi rezeki yang baik, khair, yang paling terbaik Bapak Ibu. Ya, ini kita kadang-kadang kasihan ya, sampai digelar kita manusia manipul, manusia mendeling poli Bapak Ibu. Tahu kenapa digelar mendeling disebut pelit? Ya, dia punya ikan Bapak Ibu, tiap hari dikeret, tahu dikeret. Kalau dulu kita punya timba, kan kita keret timbanya ya. Sekarang aja udah pada modern kan pakai keran. Kalau dulu kan kita timba, kita keret, begitulah mendeling bukan pelitnya. Ini cerita saking pelitnya gitu ini, bukan menilai aja, ya kan, orang lain pun adanya itu ya kan.
Begitu mau masak tumbuk dan ubi Bapak Ibu, ditumbuk dan ubi juga, direbus. Nanti ikannya diturunkan lagi, ikan yang disaleh tadi, dicemplungkan ke dalam dan ubi. Udah dimasak, harum dan ubinya ditarik lagi Bapak Ibu. Ini pelitnya, bukan daging yang dimakan, cuma minta harumnya aja coba lah. Soalnya pelit bakirnya itu. Terus itu diangkat lagi Bapak Ibu. Rupanya dikenjero sama kucing, enten jalan jauh ini nanti. Ya, begitu gak ada tuannya, kucing datang, ditangkap, dimakan ikan tadi Bapak Ibu. Akhirnya gak makan ikan saking kulit jari itu. Jadi kita jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kucingnya makan mendingan. Ini azab Allah yang datang. Habis harta kita Bapak Ibu. Apa arti jalan? Udahlah menjadi dosa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang tahu bersyukur atas nikmatku, niscaya akan kutambahi. Tapi barang siapa yang kufur kepada nikmatku, akan ku azab dengan azab yang sangat pedih. Pilih mana Bapak Ibu? Pilih dapat nikmat yang berlimpah-limpah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Siapa itu? Yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Allah senang kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu kata Allah, itulah orang yang mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir Bapak Ibu ini kaji kita ya tentang fadilah sedekah. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang disampaikan pada pagi hari ini akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza li wa liwalidayya wa liwalidaykum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah yang hendak bertanya dipersilahkan. Ya, karena rombongan tidak ada dan saya ada pertanyaan Ustaz. Tadi Ustaz telah menyampaikan mengenai fadilah sedekah, di antaranya salah satu bebas dari hisab. Kita ketahui bersama bahwasanya manusia itu pada hari kiamat dikumpulkan di hadapan kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia kerjakan. Jadi kalau Ustaz menyampaikan tadi berdasarkan hadis tadi juga bahwasanya manusia itu ketika bersedekah maka bergugurlah dosanya. Itu Ustaz apakah sama seperti orang-orang non Islam Ustaz di luar sana yang ada istilah penembus dosa? Nah, itu bagaimana tanggapan Ustaz? Sekian dan terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya mantap ya, karena orang yang suka mengeluarkan hartanya tidak saja hanya pada agama Islam kan gitu ya, ada juga pada agama lain. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, bahkan mereka saat temeng-temeng hari raya, bahkan mereka lebih apa namanya, lebih mengeluarkan sedekahnya itu. Yang kedua, apalagi saat terjadinya pilkada ya kan Bu ya, orang kadang-kadang banyak dermawan musiman namanya ya kan. Jadi yang pertama gini Bu ya, tadi sudah disampaikan oleh Allah, kita bersedekah syaratnya adalah untuk mardotillah, cari ridhonya Allah, ikhlas, bukan mau dipuji, bukan mau disanjung, bukan ada unsur ria, bukan ada unsur balas berbalas. Mukhlishina lahuddin ya, biar nampak orang ya, biar nanti ada take and give. Kalau pilkada take and give lah ya kan, aku kasih kau wanipiro, apa istilahnya? Wanipiro, mau berani berapa kan gitu kan? Nah,
wani piro, nomor piro, ya kan? Jadi, sumbangan ke masjid, lalu dia pidato, begini. Oh, jolali kan itu terakhirnya kan? Oh, jolali jangan lupa nomor sekian. Saya mau tunjukkan nomor pironya ya kan? Ini gugur ini. Kita kan harus mukhlisin dalam din, ikhlas. Tapi kalau bukan karena Allah, gugur dia, Pak. Tuh ya, itu yang Islam, gugur. Ya, nggak ada. Kita harus ikhlas, tanpa pamrih. Yang balas cuma Allah. Saya bersedekah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya bersedekah karena Allah. Tidak ada embel-embel. Tuh, yang pertama. Itu Islam. Bagaimana yang di luar itu, Pak Ustadz? Bahkan mereka lebih gencar lagi, Bapak Ibu, lebih gencar. Ya kan? Bagaimana? Apakah itu juga penebus dosa? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak Islam. Islam sendiri, dia sholat ini Islam dan dia sholat, tapi dia bersedekah untuk mendapatkan sesuatu selain ridhonya Allah, gugur nilainya, Bapak Ibu. Gugur nilainya. Boleh diumumkan sedekah tuh Pak Ustaz, boleh diumumkan infak tuh Pak Ustaz, boleh, ada ayat yang tadi kita baca. Tapi jangan membuat diri kita sombong. Kalau sombong, hilanglah nilai pahalanya. Nilainya hilang di hadapan Allah. Seperti debu di atas batu, ditiup angin hilang semua habis. Begitulah orang yang bersedekah, berinfak, berzakat karena sombong dan ria. Cukuplah hanya Allah yang memberi balasan. Yang di luar itu sama aja, tidak ada penebus dosa. Mereka lah itu pendapatnya. Tapi kalau dalam Islam, yang Islam sendiri kalau sombong hilang, apalagi yang di luar dong. Kalau non pula udah nyala neraka di tempat orang tuh. Walaupun bersedekah, walaupun dermawan, tapi mereka itu tetap juga di dalam neraka. Kenapa? Karena mereka tidak masuk Islam. Harus Islam. Islam pun kalau bersedekah karena duniawi juga hilang nilai pahalanya, apalagi di luar Islam. Kenapa? Kemana mau disandarkan nilai baiknya? Karena kita kan ada sandaran kita. Apa itu? Setelah kita bersyahadat, sholat. Syaratnya Islam dan sholat. Kalau kita sholat, as-sholatu imamuddin. Sholat itu tiang agama. Itulah fondasi kita. Mereka nggak sholat, nggak bersyahadat dan tidak sholat. Mau kemana dialamatkan kebaikannya? Hanya di dunia saja. Nama mereka dapat. Oh, itu baik. Di Chongwei itu baik kata mereka. Tapi nggak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan bernilai di hadapan Allah. Itu yang paling terpenting dan itu yang kita harapkan. Kalau sudah bernilai di hadapan Allah, insya Allah dunianya ikut bernilai di mata manusia. Siapa yang paling dermawan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi? Siti Khadijah. Milioner, Bapak Ibu, milioner, wanita paling kaya di negeri Arab itu. Wanita yang paling suci di negeri Arab itu. Wanita yang paling kaya di negeri Arab itu. Khadijah. Ya. Setelah bernikah dengan Rasulullah, hartanya semuanya habis, ludes untuk mengembangkan agama Islam, mencari ridho Allah. Makanya ketika sama Siti Khadijah, Rasulullah nggak berani poligami. Setelah itu baru dakwah syiar agama Islam. Dia berumah tangga untuk syiar, bukan karena untuk nafsu. Seketika sama Siti Khadijah nggak ada. Ini pendana tunggal Bapak Ibu.
duitnya habis, bukan miliar lagi, triliunan demi dakwah Islam. Sanggup kita itu? Ada yang sanggup, ya. Selain Siti Khadijah dan para sahabat, Abu Bakar, Utsman, Ali. Ini sahabat-sahabat yang mengeluarkan habis hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mencari mardotillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mas, yang di luar sana itu nggak laku mas. Walaupun mereka katanya penebus ini ya nggak laku. Yang diakui sama Allah adalah Islam. Yang lain itu tidak ada. Karena agama yang diakui adalah Islam. Sebaik apapun mereka, menurut syariat Islam, mereka tidak akan masuk surga. Mereka tetap dalam neraka. Kenapa? Mereka tidak bersyahadat, tidak Islam, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan kita terlena dengan tipu daya. Jadi kadang-kadang kotak 1/1 pindah akidah. Luar biasa kita ini, ya kan? Sementara mereka pindah ke Islam itu orang-orang berkualitas, orang-orang kaya, ya. Orang-orang intelektual, ilmunya, ya. Kenapa? Karena hidayah, ya. Hidayah yang mereka dapatkan. Ada seorang ibu, ya, ini saya ceritakan, dapat hidayah gara-gara apa Bapak Ibu? Memang agak sedikit jorok, gara-gara nyuci celana dalam. Ibu ini kerja di sebuah rumah perkuliahan, ya, nggak salah entah di Inggris di mana itu, ya, di Barat. Jadi rupanya orang-orang Barat itu Bapak Ibu kan bebas-bebas semua itu. Kerja dia memilih antara cucian dalam dan luar. Begitu dia lihat cucian dalamnya itu, apalagi sudah pada mabuk-mabuk itu paling jorok-joroknya Bapak Ibu. Jadi dari situ dia dapat hidayah luar biasa, Bu. Dari itu pembelajaran itu aja. Kemudian datanglah wanita pria muslim yang belajar di Barat, ya. Mereka sangat kos di tempat itu. Ketika dia mau nyuci, ya, baik itu bagian dalam maupun bagian luar, tidak dia ketemukan seperti apa joroknya orang-orang non-muslim tadi. Karena kalau udah mabuk Bapak Ibu semua dilakukan mereka. Buang air kecilnya di situ semua. Kalau yang muslim tadi nggak ada bersih. Ya, ini joroknya luar biasa, baunya luar biasa. Kemudian dia panggil pria dan wanita muslim itu, kenapa kamu kok beda dengan orang ini ya? Terkadang begitulah setelah dia bilang, iyalah Bunda, ini bahasa enaknya. Kami setiap buang-buang itu kan kami istinja, ya bersih, itu ajaran kami. Dari situ dia dalam Islam, akhirnya dia masuk Islam Bunda. Kalau kita kan beda, gara-gara satu kotak spermi, tidak logik. Mereka karena logik tadi berpikir, kok beda ya? Iya, umat Islam setiap buang dia istinja, jadi tetap steril, bersih. Islam itu bersih. Dipelajari semua dia Islam itu Bapak Ibu. Akhirnya dia masuk Islam. Dia sudah tua, tukang cuci bajunya di asrama. Ini Bapak Ibu ya. Gara-gara itu maka judulnya yang tadi itu disebutkan. Gara-gara pakaian dalam masuk Islam. Saya itu luar biasa ya. Nah, jadi itu namanya hidayah loh Bapak Ibu. Ya. Hidayah itu. Dia pelajari. Bukan karena aturan, karena memang Allah yang nyuruh kita istinja harus cuci kan gitu, maka bersih kita. Dipelajari masuk Islamnya. Ini kira-kira ya. Kita doa ya Bapak Ibu ya. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan sakirin
hamdan yafi'u ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah was-sihhata was-salamata wal hidayata wat taufiq alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika minan nar. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika ya salam. Sallimna ya Allah, sallimna ya Rahman, sallimna ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika ya Fattah, iftah lana abwabal khair wa abwabas sihha wa abwabas salamah wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah, jauhkan mereka dari siksa kuburmu ya Allah. Tempatkan mereka tempat yang sebaik-baiknya di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau orang tua kami kurang sehat ya Allah, berikan kesehatan kepadanya ya Allah, sehingga mereka bisa beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa istri dan suami serta anak-anak kami ya Allah. Jadikan ya Allah mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana wa taqabbal niyatana wa taqabbal maqasidana ya mujibas sa'ilin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Marilah kita tutup pengajian pada hari ini dengan mengucapkan lafaz